Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin, aku Intan Wulandari dari Offering LZ. Kenalin, aku Keisha Leoni Putri dari Offering LZ. Jadi, kira-kira kita mau bahas apa ya, Tan? Nah, di video kali ini kita berdua akan membahas tentang materi dan juga studi kasus tentang pemisahan antara biaya tetap dan juga biaya variabel nih. Wah, kira-kira apa itu biaya tetap dan biaya variabel? Ikuti penjelasannya di video selanjutnya. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa materi yang akan kami sampaikan yaitu pemisahan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, selanjutnya merupakan pengertian dari biaya. Biaya merupakan pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, biaya sendiri itu dikelompokkan berdasarkan volume kegiatannya dan perilakunya, yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, selanjutnya merupakan pengertian dari biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap sendiri merupakan biaya yang jumlah totalnya menetap atau tidak berubah pada relevan range tertentu, meskipun volume produksi perusahaan mengalami perubahan. Nah, contoh dari biaya tetap sendiri itu ada biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan biaya asuransi. Baik, di sini adalah ilustrasi mengenai biaya tetap. Sebuah perusahaan setiap bulan rutin memproduksi baju sebanyak 2.000 unit. Nah, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sebanyak 2.000 unit adalah biaya gaji karyawan, biaya TKL bagian produksi, biaya bahan baku, dan biaya listrik. Nah, dari ilustrasi di atas, yang disebut biaya tetap adalah biaya gaji karyawan, karena tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi. Meskipun perusahaan membuat baju lebih sedikit ataupun lebih banyak, perusahaan akan tetap menggaji karyawan sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh dari grafik biaya tetap, di mana biaya gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah tidak mengalami perubahan meskipun jumlah produksi mengalami perubahan. Nah, selanjutnya merupakan jenis dari biaya tetap. Biaya tetap sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap komitmen dan biaya tetap discretionary. Nah, biaya tetap komitmen merupakan biaya tetap yang tidak dapat dikurangi atau dieliminasi. Misalnya adalah biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, serta pajak bumi dan bangunan. Sedangkan biaya tetap discretionary merupakan biaya tetap yang dapat dikurangi oleh keputusan yang timbul dari kebijakan manajemen. Contohnya, biaya promosi, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya riset pengembangan. Oke teman-teman, tadi Keisha udah jelasin materi dan juga studi kasus tentang biaya tetap. Sekarang lanjut ke bagianku yaitu biaya variabel atau variable cost. Jadi apa sih biaya variabel itu? Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya itu akan berubah seiring dengan perubahan volume produksinya. Contoh biaya variabel adalah biaya gaji tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya distribusi produk. Nah, untuk di slide selanjutnya, kami menyajikan ilustrasi yang serupa dengan ilustrasi yang ada di materi biaya tetap tadi. Namun, kali ini kita akan mencari yang mana sih yang biaya variabel. Jadi, menurut pengertian biaya variabel tadi, maka di ilustrasi ini yang disebut biaya variabel adalah biaya gaji karyawan, tenaga kerja langsung bagian produksi, dan juga biaya bahan baku. Grafik pertama menunjukkan upah gaji karyawan bagian produksi yang dibayar berdasarkan unit yang dihasilkan oleh karyawan bagian produksi. Hal ini membuktikan bahwa biaya variabel akan berubah seiring dengan perubahan volume produksinya. Sesuai dengan data ilustrasi tadi, diketahui biaya tenaga kerja langsung bagian produksi adalah 10 juta, sedangkan jumlah baju yang diproduksinya adalah 2.000 unit. Maka dapat diperoleh biaya variabelnya yaitu 10 juta dibagi 2.000 unit sama dengan Rp5.000 per unit.
Jadi dapat diartikan bahwa grafik ini menunjukkan jika perusahaan memproduksi baju semakin banyak, maka biaya yang akan dikeluarkan itu semakin meningkat sesuai dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi baju semakin sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Untuk biaya bahan baku sesuai dengan data ilustrasi tadi, dapat diketahui yaitu 50 juta yang digunakan untuk memproduksi sebanyak 2.000 unit baju. Maka biaya bahan baku per unitnya adalah 50 juta dibagi 2.000 sama dengan Rp25.000 per unit. Menurut grafik, pergerakannya sama seperti grafik pertama. Hal ini menunjukkan jika perusahaan memproduksi baju semakin banyak, maka biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan memproduksi baju semakin sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Hal itu sesuai juga dengan pengertian biaya variabel pada penjelasan pertama tadi, bahwa biaya variabel akan berubah-ubah seiring dengan perubahan volume produksi. Nah, teman-teman, ternyata biaya variabel itu masih dibagi menjadi dua bagian lagi nih. Yang pertama yaitu biaya variabel engineer, merupakan biaya variabel yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan jumlah volume yang dihasilkan dari suatu produksi. Contohnya adalah biaya bahan baku. Jenis biaya variabel yang kedua adalah biaya variabel diskresioneri. Biaya ini merupakan biaya variabel yang masukan dan keluarannya sebanding dan sifatnya sesuai dengan kebijakan manajemen serta perubahannya pada umumnya bertingkat. Contohnya adalah biaya komisi atau bonus bagi tenaga penjualan. Pada slide kami telah melampirkan dua grafik. Grafik yang pertama menunjukkan perubahan biaya variabel secara proporsional atau konstan, sedangkan grafik yang kedua menunjukkan perubahan biaya variabel secara bertingkat. Baik, selanjutnya adalah biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah secara tidak proporsional yang mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Nah, pada biaya ini terdapat dua unsur biaya, yaitu unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh dari biaya semi variabel antara lain adalah biaya listrik, biaya asuransi karyawan, dan biaya pajak penghasilan. Ini merupakan contoh dari grafik biaya semi variabel. Nah, selanjutnya adalah pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya, maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk memisahkan kedua biaya ini atau biaya semi variabel ini adalah yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah, metode grafik statistikal, metode kuadrat terkecil, dan juga metode biaya berjaga. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Metode ini memisahkan biaya dengan cara menganalisis biaya dan volume produksi paling tinggi dan rendah. Keunggulan dari metode ini adalah metode ini tuh sangat sederhana sehingga mudah dihitung dan dipakai. Sedangkan kelemahan dari metode ini sendiri adalah metode ini kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada dua tingkatan, yaitu tingkat tertinggi dan terendah, sedangkan tingkat kapasitas yang lain tidak dipertimbangkan. Nah, perbedaan antara kedua titik tersebut disebabkan karena adanya perubahan kapasitas dan besarnya tarif biaya variabel satuan, sehingga persamaan Y sama dengan A plus BX dapat ditentukan. Adapun langkah-langkah memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dengan metode titik tertinggi dan terendah adalah yang pertama, menentukan biaya variabel satuan atau B. Yang kedua, menentukan besarnya total biaya tetap atau FC, dan yang terakhir menentukan besarnya anggaran fleksibel. Untuk lanjut ke contoh kasusnya, kami menyajikan data kegiatan dan biaya reparasi pemeliharaan pada PT Aries Motor tahun 2017. Sesuai dengan nama metode yang pertama, kita harus mencari titik tertinggi dan titik terendah pada data yang telah tersedia. Dilansir dari data yang telah tersedia, volume produksi tertinggi terletak di angka 10.000 unit dengan biaya sejumlah Rp1.200.000.
Sedangkan volume produksi terendah berada di angka 5.300 unit dengan biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar Rp730.000. Langkah selanjutnya adalah mencari selisih antara volume produksi tertinggi dikurangi volume produksi terendah, yaitu 10.000 dikurangi 5.300 sama dengan 4.700 unit. Sedangkan untuk selisih biaya yaitu 1.200.000 dikurangi 730.000 sama dengan 470.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur biaya variabel dalam biaya reparasi pemeliharaan yaitu sebagai berikut, yakni 470.000 dibagi 4.700 unit sama dengan 100. Nah, dari slide sebelumnya dan juga slide saat ini, kita sudah mengetahui jumlah biaya variabel sama dengan 100, sedangkan biaya tetapnya adalah 200.000. Teman-teman sudah pasti tahu kan tentang rumus total cost, itu adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Total cost sama dengan 200.000 ditambah 100 dikalikan X. Jadi X-nya itu adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Jadi dapat disimpulkan, biaya total reparasi pemeliharaan terdiri dari biaya tetap Rp 200.000 ditambah 100 dikalikan banyaknya jumlah yang akan diproduksi. Selanjutnya adalah metode grafik statistikal atau statistical scatter graph method. Metode ini memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Keunggulan dari metode ini sendiri yaitu metode ini lebih teliti karena semua bulan telah diperhitungkan. Sedangkan kelemahan dari metode ini sendiri yaitu kurang ilmiah karena penarikan garis B dapat berbeda antara atau oleh orang-orang tertentu, tetapi waktunya berbeda. Meskipun dengan menggunakan data atau biaya yang sama, metode ini sifatnya adalah subjektif. Untuk selanjutnya kita udah sampai di contoh kasus tentang metode grafik statistikal. Kita masih memakai ilustrasi soal milik PT Aries Motor pada tahun 2017. Dari perhitungan sebelumnya, kita udah mengetahui rumus dari total cost adalah 200.000 ditambah 100x, atau bisa juga dengan Y sama dengan 200.000 ditambah 100x. Nilai X-nya sendiri merupakan nilai atau volume produksi dari bulan tersebut. Jadi misalkan pada data pada bulan Januari volume produksinya adalah 9.000, maka 9.000 tadi dimasukkan ke dalam rumus sehingga total biaya pada bulan Januari sama dengan 200.000 ditambah 100 dikali 9.000 sama dengan 1.100.000. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Karena metode yang dipakai adalah metode grafik statistikal, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan data-data yang sudah kita peroleh ke dalam denah atau grafik statistikal, di mana sumbu Y menunjukkan tingkatan besarnya biaya, sedangkan sumbu X menunjukkan tingkatan kapasitas atau kegiatan. Nah, ini merupakan metode kuadrat terkecil atau least squares method. Bisa dilihat bahwa metode kuadrat terkecil ini memiliki rumus di mana Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan total biaya, A merupakan biaya tetap, B merupakan biaya variabel, dan X merupakan tingkat aktivitas atau output. Nah, metode kuadrat terkecil ini sendiri adalah suatu metode untuk memisahkan biaya dengan menghitung besarnya deviasi dengan mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Selanjutnya adalah contoh kasus menggunakan metode kuadrat terkecil. Pada tabel kita sudah diberikan data tentang data Y, yakni biaya reparasi dan pemeliharaan, data X adalah volume produksi per bulannya. Nah, di sini kita harus mencari data XY atau biaya reparasi dan pemeliharaan per bulan dikali volume produksi per bulan dan juga data X kuadrat atau volume produksi per bulan dikuadratkan. Jadi, data XY bulan Januari adalah 1 juta dikali 9.000 sama dengan 9 miliar.
Begitu juga seterusnya jika kita ingin mencari data sampai dengan bulan Desember. Jika kita sudah mengumpulkan data sampai dengan bulan Desember, kita akan mengetahui jumlah dari sigma X, sigma Y, sigma XY, dan juga sigma X kuadrat. Sigma tersebut menunjukkan jumlah dari masing-masing bagian tersebut. Sedangkan untuk data X kuadratnya untuk bulan Januari adalah 9.000 kuadrat, yakni 81 juta. Karena rumus utama yang kita pakai adalah Y sama dengan A plus BX, jadi pada langkah selanjutnya kita harus mencari tahu nilai A dan juga nilai B. Jadi menurut rumus, nilai B didapatkan nilai sama dengan 3,15 rupiah, sedangkan nilai A mendapatkan hasil sama dengan 880.495 rupiah. Nah, hasil yang kita dapat ini dimasukkan ke dalam rumus, sehingga Y sama dengan 880.495 rupiah ditambah 3,15 rupiah dikali X. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya gaji petugas penjualan terdiri dari biaya tetap, yaitu 880.495 rupiah ditambah 3,15 rupiah dikalikan banyaknya jumlah volume produksi. Dan yang terakhir adalah metode biaya berjaga atau standby cost method. Nah, metode biaya berjaga ini merupakan biaya tetap yang diperoleh karena menghentikan biaya operasional sementara waktu, atau untuk memisahkan biaya dengan cara menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan seandainya perusahaan ditutup untuk sementara atau tidak berproduksi, sehingga volume produksinya dianggap nol. Selanjutnya adalah contoh kasus menggunakan metode biaya berjaga. Menurut data yang telah tersedia, misalnya pada tingkat reparasi dan pemeliharaan dengan jumlah volume produksi 10.000, maka biaya yang dikeluarkan adalah 1.200.000. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, maka biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan adalah 530.000. Maka dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan selisih sebesar 670.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung biaya variabel per produk yang dihasilkan sama dengan 670.000 dibagi 10.000 sama dengan 67 rupiah per produk yang dihasilkan. Dengan demikian, mengikuti rumus Y sama dengan A plus BX, maka dapat dimasukkan rumus sama dengan 530.000 ditambah 67 rupiah dikalikan X. Nah, teman-teman, itu tadi video penjelasan dari kami mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa aja sih perbedaannya antara biaya tetap dan juga biaya variabel serta penerapan pada contoh kasus ini juga. Nah, semoga materi yang sudah kami sampaikan dan kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan kalian semua yang menonton video kami. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.